Rusia serang gudang senjata Ukraina. 200 ton rudal anti-tank buatan negara asing hancur lebur. Pasukan Rusia mengirimkan serangan rudal pesawat ke Ukraina pada Senin 11 Juli 2022. Serangan tersebut berhasil menghancurkan gudang senjata 200 ton rudal anti-tank buatan negara asing. Inilah penampakan serangan Angkatan Udara Rusia menghancurkan formasi nasionalis Aidar. Tercatat, serangan tersebut juga membuat kerugian 70% pada formasi pasukan. Kali ini pasukan Rusia menggunakan senjata presisi tinggi untuk menyerang wilayah Ketahui serangan yang dilakukan dalam waktu sehari itu mampu menghancurkan 200 ton rudal anti-tank buatan negara asing. Kemudian brigade dengan sengaja memberi perintah yang menyesatkan agar prajurit gugur, sehingga mereka hilang dan ditinggalkan. Tak hanya itu, namun Rusia juga menghancurkan pos komando brigade infanteri bermotor ke-58. Serangan tersebut terjadi di daerah pemukiman Artimovolsk, daerah Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Rusia juga menghancurkan 27 pos komando angkatan bersenjata Ukraina. Serangan tersebut juga mengakibatkan 3 depot amunisi di wilayah Nikolaev menjadi hancur lebur. Roket-roket Rusia menghujani wilayah yang diklaim sebagai lokasi pasokan senjata dari Amerika Serikat. Sebuah hanggar berisi howitzer M777 yang dipasok AS dihancurkan di dekat desa Chasiv Yar di wilayah Donetsk. Wilayah Donetsk sendiri menjadi target militer Rusia selanjutnya setelah mereka dapat merebut kota Luhansk. Kedua kota tersebut berada di wilayah timur Ukraina. Tidak hanya menghancurkan pasokan senjata dari AS, serangan roket Rusia disebut juga telah membunuh banyak tentara Ukraina di lokasi tersebut. Demikian dikatakan Kementerian Pertahanan pada hari Sabtu ketika Moskow menggandakan upayanya untuk mendapatkan bagian Donbas yang tersisa yang belum dibawa kendali. Sebuah hanggar berisi howitzer M777 yang dipasok AS dihancurkan di dekat desa Chasiv Yar di wilayah Donetsk. Kata juru bicara Kementerian Igor Konashenkov, banyak tentara Ukraina juga tewas di sana. Tambah juru bicara itu, Moskow berusaha merebut Donbas yang terdiri dari Donetsk dan Luhansk. Sejauh ini pasukan Rusia telah merebut Luhansk dan sekarang berperang untuknya. Konashenkov mengatakan lusinan tentara Ukraina tewas dalam serangan artileri dan roket dan depot amunisi serta peralatan militer dihancurkan di berbagai wilayah. Informasi tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Sebelumnya, staf umum Ukraina di Kiev melaporkan serangan Rusia di front yang luas. Para penjajah memimpin serangan dari Lysychansk ke arah barat, kata Gubernur Luhansk Ukraina, Serhiy Haidai. Kami melakukan yang terbaik untuk menghentikan kelompok bersenjata Rusia di sepanjang garis. Namun, menurut Haidai, mereka menyerang dari beberapa sisi dan mencoba menembus jauh ke wilayah tetangga. Haidai mengatakan mereka menciptakan neraka nyata dengan serangan roket dan tembakan artileri, tetapi pasukan Ukraina melawan dengan kuat. Rusia kemungkinan akan menargetkan kota-kota besar Sloviansk dan Kramatorsk berikutnya di wilayah Donetsk. Tujuan Moskow yang dinyatakan adalah untuk merebut wilayah itu sepenuhnya dari kendali Ukraina. Menurut staf umum Ukraina di Kiev, ada juga penembakan di wilayah Kharkiv dan Chernihiv dengan infrastruktur sipil juga terkena. Saat Ukraina melawan serangan Rusia, pemerintah Jerman telah mengamankan pasokan amunisi jangka panjang untuk sistem anti pesawat Gepard yang telah dijanjikan kepada Kiev. Majalah Spiegel melaporkan, mengutip sumber-sumber pemerintah, kantor kanselir Olaf Scholz bersama dengan Kementerian Pertahanan telah menemukan pabrikan di Norwegia yang dapat memproduksi lebih banyak amunisi untuk sistem anti pesawat, kata laporan. Pengiriman sistem anti pesawat Gepard yang akan membantu Ukraina melindungi infrastruktur penting akan dimulai pada Juli. Sementara itu, Rusia memindahkan pasukan cadangan dari seluruh negeri dan mengumpulkan mereka di dekat Ukraina untuk operasi ofensif di masa depan. Menurut penilaian Kementerian Pertahanan Inggris, sebagian besar unit infanteri baru mungkin dikerahkan dengan kendaraan lapis baja yang diambil dari penyimpanan jangka panjang sebagai transportasi utama mereka, kata Kementerian itu. Meskipun Presiden Putin mengklaim pada 7 Juli 2022 bahwa militer Rusia bahkan belum memulai upayanya di Ukraina. Banyak dari bala bantuannya adalah pengelompokan ad hoc dikerahkan dengan peralatan usang atau tidak sesuai, kata penilaian kementerian. Ketika kehancuran berlanjut di Ukraina, Washington berjanji untuk memberikan bantuan kemanusiaan lebih lanjut. Hari ini saya dapat mengumumkan Amerika Serikat akan memberikan hampir 368 juta dolar AS dalam dukungan tambahan, termasuk makanan, air minum yang aman, bantuan tunai, perawatan kesehatan darurat, tempat tinggal, serta dukungan untuk koordinasi di antara organisasi kemanusiaan yang melakukan begitu banyak hal ini.
kerja kritis di lapangan, kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan para Menteri Luar Negeri G20 di Bali. Sejauh ini di AS sebagai negara donor utama telah menjanjikan lebih dari 1,28 miliar dolar AS bantuan kemanusiaan ke Ukraina sejak Moskow memulai perang katanya. Blinken juga meminta Presiden Rusia Vladimir Putin untuk segera mengakhiri aksi perang tersebut. Saat kami memasuki bulan kelima serangan brutal Rusia di Ukraina, kami terus menyerukan Rusia untuk segera mengakhiri permusuhan, memfasilitasi akses kemanusiaan tanpa hambatan di Ukraina, dan kemungkinan perjalanan yang aman bagi mereka yang berusaha melarikan diri ke tempat yang aman, kata Blinken. Baru-baru ini, Amerika Serikat melontarkan tuduhan pada Iran dengan menyebut rencana pasokan ratusan drone canggih untuk Rusia. Menurut Gedung Putih, drone yang dikirim termasuk yang dapat menembakkan rudal. Dilansir oleh Tribun News via Washington Post, informasi soal rencana pengiriman pesawat tak berawak ini disampaikan oleh Penasihat Keamanan Nasional AS, Jake Sullivan. Dalam pertemuan pada Senin 11 Juli, Sullivan mengungkapkan pasokan senjata dari Iran dapat membantu Rusia menghancurkan persenjataan barat di Ukraina. Menurut Sullivan, Iran juga bersiap untuk melakukan latihan militer bersama dengan Rusia kemungkinan akan menargetkan kota-kota besar Sloviansk dan Kramatorsk berikutnya di wilayah Donetsk. Tujuan Moskow yang dinyatakan adalah untuk merebut wilayah itu sepenuhnya dari kendali Ukraina. Menurut staf umum Ukraina di Kiev, ada juga penembakan di wilayah Kharkiv dan Chernihiv dengan infrastruktur sipil juga terkena. Saat Ukraina melawan serangan Rusia, pemerintah Jerman telah mengamankan pasokan amunisi jangka panjang untuk sistem anti pesawat Leopard yang telah dijanjikan kepada Kiev. Majalah Spiegel melaporkan, mengutip sumber-sumber pemerintah, kantor kanselir Olaf Scholz bersama dengan Kementerian Pertahanan telah menemukan pabrikan di Norwegia yang dapat memproduksi lebih banyak amunisi untuk sistem anti pesawat, kata laporan itu. Pengiriman sistem anti pesawat Gepard yang akan membantu Ukraina melindungi infrastruktur penting akan dimulai pada Juli. Sementara itu, Rusia memindahkan pasukan cadangan dari seluruh negeri dan mengumpulkan mereka di dekat Ukraina untuk operasi ofensif di masa depan. Menurut penilaian Kementerian Pertahanan Inggris, sebagian besar unit infanteri baru mungkin dikerahkan dengan kendaraan lapis baja yang diambil dari penyimpanan jangka panjang sebagai transportasi utama mereka, kata Kementerian itu. Meskipun Presiden Putin mengklaim pada 7 Juli 2022 bahwa militer Rusia bahkan belum memulai upayanya di Ukraina. Banyak dari bala bantuannya adalah pengelompokan Al-Jihad dikerahkan dengan peralatan usang atau tidak sesuai, kata penilaian kementerian. Ketika kehancuran berlanjut di Ukraina, Washington berjanji untuk memberikan bantuan kemanusiaan lebih lanjut. Hari ini saya dapat mengumumkan Amerika Serikat akan memberikan hampir 368 juta dolar AS